Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Afineka Rahmawan dari tingkat 2 Teknik Elektronika A, Politeknik Gajah Tunggal. Di sini saya akan membuat sebuah video laporan praktik pemrograman komputer yang ketiga, menampilkan pemandangan sederhana menggunakan Java. Langsung saja. Seperti biasa, software yang saya gunakan di sini adalah Apache NetBeans IDE 12.2. Kita buka seperti ini tampilan awalnya. Lalu kita buat new class di sini. Kita pilih praktikum 16 Maret. Kita pilih Java, lalu Java class, klik next. Di sini beri nama praktikum 3. Kita finish. Nah, seperti biasa di sini kita hapus komennya. Kita hapus. Nah, untuk di public class di sini kita menambahkan sebuah sintaks baru, yaitu extend jpanel. Nah, kemudian di bawahnya, karena tadi saya sudah membuat program ya, jadi saya tinggal copy paste di sini. Nanti saya jelaskan secara satu persatu. Ini kita cancel. Nah, sudah. Ini ya memang lumayan banyak, tapi nanti jadinya sedikit, jadi hanya menampilkan gambar. Ini ada public class praktikum 3 extend jpanel. Nah, di sini ada tanda seperti biasa. Di sini kita harus mengimport sebuah library agar sintaks ini bisa berjalan. Kita klik di sini. Nah, di sini ada add import for Javax swing jpanel. Kita klik. Nah, sudah hilang. Sama di sini ada public static void main. Bagian terpenting dari sebuah program. Jika tidak ada ininya, program tidak akan bisa berjalan. Di sini kembali ada tanda merah di JFrame. JFrame di sini buat apa sih? JFrame tuh kayak kita membuat sebuah frame baru. Jadi nanti gambar itu tampil di frame itu, seperti itu. Dengan judul frame-nya nanti ada pemandangan sederhana. Ini judulnya. Nah, sebelum kita lanjut, sini masih ada tanda nih, ada warning. Kita klik juga. Nah, sini ada add import for Java Swing JFrame. Kita klik. Nah, sudah hilang. Nah, di sini baru di sini kita ganti dengan nama kelas yang kita buat tadi. Di sini nama kelasnya praktikum 3. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini di sini membuat sebuah frame dengan C, dengan nama barunya itu adalah C. Nah, nanti titelnya itu pemandangan sederhana. Nah, di sini praktikum 3 pemandangan, new praktikum. Nanti J ini mendapatkan kontennya adalah sebuah pemandangan. Lalu size dari frame-nya sendiri itu dimensinya itu 1000,600. Nah, pengukurannya itu titik nolnya itu ada di ujung sebelah sini. Titik nolnya. Nah, berarti ini tandanya ini ke samping 1000, lalu ke bawahnya 600. Nah, kita klik di sini karena masih warning, kita import library-nya. Nah, sudah selesai. Di sini set visible, yaitu digunakan untuk menampilkan sebuah frame-nya. Jika ini tidak kita sertakan, maka frame dari program sepanjang ini yang kita buat itu tidak akan tampil. Lalu di bawahnya ada set default close operation. Jika kita close frame-nya nanti, maka itu hanya meng-close hasil programnya saja, dan tidak akan muncul error di sini nantinya ketika program di run. Lalu yang di sini ada lagi public void main komponen. Nah, di sini gunakan untuk yang tadi di atas untuk membuat frame-nya.
Nah, di sini untuk membuat gambarnya. Nah, paint komponen di sini adalah kan gambar pemandangan itu kan bisa bentuknya macam-macam. Nah, itu nanti komponennya secara satu persatu itu diwarnainya di sini dan dibuat juga di sini. Nah, ini kita add import library-nya dulu. Ada add import for Java AWT graphic import. Nah, sudah. Lalu di sini juga ada lagi. Kita import. Oke, selesai. Grafik 2D. Berarti nanti yang kita tampilkan itu adalah bentuknya gambar 2D. Seperti itu. Nah, yang pertama sini yang kita buat itu adalah langit. Langit dengan sintaks seperti ini. C1. C1 kan sudah diidentifikasikan di sini. Nanti yang muncul adalah grafik atau gambar 2D. Nah, di sini ditulis lagi C1 set color, yang dimana berarti C1 di sini memiliki color atau warna biru. Nah, shape di sini adalah bentuknya apa sih yang mau diwarnain, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, di sini bentuknya adalah new rectangle, berarti bentuknya persegi panjang dengan double sini terbilang masuk ke dalam ininya. Jadi ada beberapa luas area yang nanti kita akan warnai. Nah, di sini C1 fill. Nah, di sini untuk digunakan untuk menambahkan warnanya. Jadi sudah dibuat bentuknya, nanti di fill, diberi warnanya biru. Nah, ini warna langit. Kita klik add import dulu library-nya. Klik. Nah, di sini juga sama. Library rectangle-nya belum. Kita klik. Satu lagi. Udah, selesai. Lalu yang kedua ada tanah, sama seperti langit. Karena nanti di frame-nya itu langit dengan tanah saya bagi dua, jadi buatnya ya sama seperti langit, luas kira-kira setengahnya lah. Setengah dari frame itu dipakai untuk langit dan tanah, jadi setengah-setengah dibagi dua. Di sini sama C1 set color diwarnai hijau. Nah, di sini kenapa harus dibedakan? Kalau nggak dibedakan, di sini akan bingung program menjalankannya. Misalkan di sini kita kasih S, nanti bingung nih yang dikasih warna biru yang mana nih, S yang mana yang dikasih warna biru, mana yang dikasih warna hijau, seperti itu. Nah, di sini udah ada shape S1. Nah, bedakan, saya tambahin belakangnya 1. New rectangle, berarti kita mewarnai sebuah bidang apa ya? Ya, ibaratnya sebuah bidang persegi panjang lah, yang bentuknya 2D. Nah, ini diberi warna green. Saya kasih judul di sini untuk tanahnya. Sama di sini adalah ukurannya, berapa luas area yang akan kita warnai. Di sini C1 sama C1 titik fill dot fill. Sini gunakan untuk mewarnai area yang ditulis di sini, yang sudah diisi di sini. Lanjut ke matahari. Kalau tadi di tanah dan langit sesuai dengan frame dibagi dua, nah di sini beda lagi matahari. Karena matahari bentuknya lingkaran, kita menggunakan ellipse 2D, yang dimana nanti gambar ini menampilkan sebuah lingkaran atau oval. Nah, yang bisa diatur ukurannya yang bentuknya 2D. Nah, di sini kita mewarnainya dengan warna yellow atau kuning. Nah, ini untuk penempatan set color mau di atas, mau di bawah, mau di mana saja, selagi sintaksnya benar dan tidak ada warning, itu tidak apa-apa, tidak akan ada masalah. Di sini ada warning karena saya belum menambahkan library ellipse di sini. Kita klik. Nah, add import Java AWT geom. Di sini geom artinya geometry ellipse 2D. Nah, kan sudah hilang. Nah, lanjut ke bagian gunung. Gunung di sini saya menggunakan sebuah sintaks baru, yaitu dengan inisialisasi
Karena gunung yang kita tahu bentuknya segitiga dan frame yang kita punya adalah bentuknya persegi panjang, jadi tidak akan mungkin melalui jika membuat segitiga dengan patokan pada titik kanan, kiri, atas, bawah secara langsung. Jadi kita buat atau kita bagi menjadi dua seperti ini, dua parameter. Yang pertama ada integer A1, yang kedua ada integer A2. Nah, di sini diperhitungkan jarak antara titik atas, kanan, kiri, dan bawah, kanan, kirinya. Seperti itu. Saya menggambar dua buah gunung di sini. Kemudian ada awan. Awan di sini saya menggunakan sintaks baru juga. Karena awan menggunakan seperti ini agak sedikit rumit. Jadi saya menggunakan seperti ini. Ada awan 1 dan awan 2. Saya menggambar atau menampilkan dua awan. Nanti ada di sisi kanan dan kiri frame. Seperti itu. Nah, sini ada sintaksnya. Artinya itu C1 tolong buatkan gambar oval atau elips dengan jarak dari titik kanan kiri atas bawahnya segini, lalu beri warna putih gitu, seperti itu. Sama, ini awan kedua juga sama. Tolong buatkan elips dengan jarak segini, lalu beri warna putih. Lanjut ke jalan. Jalan di sini saya menggunakan sintaks sama seperti gunung, karena jalan di sini saya membuatnya sedikit bentuk segitiga seperti gambar pemandangan pada umumnya. Sini menggunakan integer B1 dan B2. Nah, ini jarak antara titik atas kanan dan kiri dan bawah kanan kirinya. Lalu di sini ada fill polygon. Nah, fill polygon di sini digunakan untuk memberi warna dengan pola bangun datar yang seperti ini, segitiga seperti ini, yang tidak bisa langsung berpatokan pada 4 titik secara langsung, seperti itu. Lalu ada rumah di sini. Rumah juga sama, kita buat bangunannya dulu. Bangunan rumahnya itu bisa menggunakan rectangle atau menggunakan fill rect seperti ini juga bisa, tapi seperti ini enaknya sih, menggunakan shape sama dengan rectangle 2D, di mana ini adalah menampilkan gambar persegi panjang secara 2D. Lalu ada pintunya. Pintu juga sama, saya menggunakan sintaks seperti bangunan rumah. Lalu jendela. Jendela di sini saya sedikit rumit ketika akan membuatnya dengan sintaks seperti ini. Maka sama seperti akan membuat awan tadi, saya menggunakan di sini. Bedanya tadi awan ada fill oval, di sini jika jendela saya menggunakan fill rect, atau tolong buatkan persegi panjang dengan jarak antara titik segini dan lebar segini, lalu beri warna oranye seperti itu. Lalu di sini untuk garis tanda plus di jendelanya saya menggunakan sama. Tolong buatkan persegi panjang dengan jarak titik segini dan lebar segini dan panjang ke bawah segini, lalu beri warna putih. Nah, di sini ada dua, karena untuk membentuk tanda plus kan harus membutuhkan dua gambar persegi panjang. Lalu ada gagang pintu. Gagang pintu di sini saya menggunakan perintah fill oval. Nah, karena gagang pintunya sedikit rumit di tengah-tengah pintu letaknya, jadi saya menggunakan fill oval. Jadi di sini nanti ketika Anda menggunakan fill oval, nanti di sini akan ada tulisan width, dan terakhir height. Seperti itu. Jadi enak Anda menentukannya. Jadi nentuinnya enak. Jadi jarak antara titik ini berapa, lalu bikin lebar bangunnya berapa dan panjang bangunnya berapa, seperti itu. Nah, di sini atap rumah saya menggunakan perintah yang sama seperti akan membuat gunung tadi. Kemudian integer, inisialisasi D1 dan D2. Sama di sini fill polygon yang saya gunakan dengan 3 sisi di sini. Seperti itu. Lalu kita langsung jalankan.
run file. Nah, seperti ini saya bilang tadi. Sini saya membuat gunung segitiga. Ada jalan yang berbentuk seperti sekilas seperti segitiga sembarang. Nah, di sini ada rumah. Di sini ada awan 2 dan sini matahari. Nah, ini saya tadi bilang satu frame saya bagi 2 untuk langit dan tanah. Berarti ini adalah backgroundnya lah. Backgroundnya adalah biru dan hijau. Nah, di sini saya bilang tadi yang titik sulit nih. Ada gagang pintu di sini. Kan kalau menggunakan ini tadi perintah yang ellipse 2D itu sedikit rumit. Jadi enaknya menggunakan fill oval di sini. Nah, di sini sama segitiga. Agak rumit. Jadi menentukan berapa jarak atas, kanan kirinya berapa. Lalu bawah kanan kirinya berapa, itu agak sedikit rumit untuk membuat sebuah segitiga seperti ini. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.